Apa sih itu Isra Mi'raj? Dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena dahulu kala dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Penduduk Taif merupakan kota di Mekah di lereng pegunungan Serawat. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam yaitu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib dan 3 hari kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini membuat seluruh penduduk muslim semakin sedih serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah, yang dimana di sana adalah tempat Rasulullah melakukan hijrah. Yang kedua adalah Tur Sina, yaitu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Baitulam. Dijelaskan bahwa di sana adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di sana adalah tempat Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Al-Muntaha, menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah prasarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai jembatan untuk menuju ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah kembali ke kota Madinah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta Rasulullah untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Rasulullah pun kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, perintah sholat pun menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantar malaikat Jibril kembali pulang ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah dan Rasulullah menceritakan kembali perjalanannya itu kepada Abu Jahal. Setelah diceritakan perjalanan tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap Islam. Meskipun banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan kewajiban seorang muslim adalah sholat 5 waktu.
Nah, ini adalah cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bisa menambah wawasan dan memperkuat keyakinan kita terhadap Islam. Amin.